Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan mengenai pembahasan mengenai kelas sosial, tapi hari ini kita akan membahas mengenai kelas sosial atas. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana sih situasi kemiskinan memberikan dampak secara emosi kepada anak-anak atau murid-murid dari kelas bawah. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana tuntutan yang dihadapi oleh murid-murid kelas atas dan bagaimana dampaknya terhadap mereka. Salah satu hal yang paling jelas kelihatan gitu ya di dalam isu kelas menengah ini, kelas menengah atas ini adalah mengenai tuntutan kesempurnaan. Karena seringkali kan kita menganggap bahwa mereka kan udah punya segalanya ya. Jadi kayak hidupnya tuh kayak nggak susah, segala hal udah difasilitasi. Maka kita berpikir bahwa oh mereka itu mestinya mencapai hal yang paling baik gitu. Nah, tapi seringkali bisa mencapai hal yang baik, itu kemudian diterjemahkan dengan kamu harus jadi sempurna gitu ya. Nah, ini bukan cuma berkaitan dengan bagaimana mereka sebagai remaja berhadapan dengan tuntutan ini, tapi kita juga melihat bagaimana kultur dalam kelas menengah atas ini juga mempengaruhi orang tua mereka. Saya akan share screen dulu ya. Oke, dalam literatur perkembangan anak dan intervensi psikologis dan juga pada remaja, seringkali menganggap bahwa apa yang disebut sebagai anak yang beresiko atau at risk itu seringkali diarahkan untuk anak-anak yang berasal dari kelas bawah dan seringkali juga diakui bahwa kemiskinan itu menjadi sumber trauma dan kita juga bisa melihat bagaimana kemiskinan menjadi sumber trauma baik secara psikologis maupun fisik atau tubuh gitu ya dalam pertemuan yang sebelumnya. Namun eh, sekarang mulai ada riset-riset mengenai apa yang terjadi pada anak-anak di kelas atas gitu karena hal ini tuh sangat penting mengingat mereka kemungkinan besar akan menempati posisi-posisi yang krusial dan strategis dalam masyarakat kita. Nah, pengabaian terhadap kelompok ini gitu ya, ini akan berbahaya karena berasumsi bahwa mereka nggak ada masalah gitu ya. Dan karenanya bisa jadi kita menganggap bahwa masalah yang mereka hadapi itu sebagai sesuatu yang berlebihan atau seharusnya itu nggak ada karena mereka anak orang kaya gitu. Nah, hal ini ya pengabaian ini didasarkan pada asumsi karena kehidupan mereka identik dengan mayoritas kelas menengah dan terutama kelas menengah atas. Jadi asumsinya adalah mereka hidupnya udah cukup. Cukup tuh bahkan berlebih gitu ya sehingga mereka pasti nggak punya masalah. Kemudian juga karena mereka itu dianggap istimewa dan tercukupi dan terfasilitasi, maka mereka tuh udah aman. Artinya nggak ada hal yang membahayakan gitu dalam hidup mereka dan karenanya apapun yang terjadi pada mereka itu nggak perlu intervensi secara khusus malah seringkali kita berpikir mereka tuh mestinya kayak sadar dengan situasi mereka yang lebih baik dari kebanyakan orang. Nah, Em, sehingga kita seringkali juga menganggap bahwa karena mereka punya privilege dan terutama privilege dalam kaitannya dengan status sosial dan status ekonomi, maka artinya mereka secara psikologis itu aman karena banyak hal bisa dibeli, banyak hal bisa disediakan gitu. Nah, dan karena anak-anak ini juga memiliki akses terhadap eh, pengayaan, artinya hal-hal yang mengembangkan potensi mereka gitu ya, baik secara akademik maupun non-akademik, misalnya olahraga atau seni gitu ya, maka kemudian kebanyakan dari kita berasumsi bahwa mereka ini adalah kelompok yang beresiko rendah, artinya mereka beresiko rendah terhadap masalah-masalah psikologis. Nah,
Tapi realitasnya adalah gitu ya, data memperlihatkan, terutama riset-riset belakangan, pertumbuhan di subkultur elit ini memiliki resiko psikososial ganda ya, yaitu gangguan yang sangat tinggi yang selama ini diabaikan karena kita seringkali menganggap bahwa kalau dia kelas menengah atas dengan berbagai macam fasilitas, mereka tuh kelihatannya baik-baik aja. Apalagi kebanyakan dari mereka juga mungkin pintar gitu ya, atau aktif atau berprestasi gitu ya, sehingga di atas kertas kita melihat bahwa oh anak ini baik-baik aja. Karena yang seringkali dianggap nggak baik-baik aja di sekolah kita itu adalah anak yang misalnya prestasinya rendah, kemudian sering bolos gitu ya, itu dianggap anak yang nggak baik-baik aja. Tapi riset memperlihatkan bahwa adanya peningkatan signifikan pada penggunaan zat adiktif, kemudian tingkat depresi dan kecemasan yang melebihi norma nasional, dan kenakalan yang dinormalisasi, misalnya seperti nyontek, mencuri gitu ya. Kita seringkali menganggap bahwa anak-anak di kelas ini tuh nggak akan melakukan itu gitu ya. Padahal secara realitas mereka bisa jadi melakukan hal ini juga. Nah, jadi kalau kita melihat bahwa di kelas ini seringkali kita menganggap bahwa karena mereka punya kelimpahan gitu ya, karena mereka punya banyak hal yang mereka miliki dan itu membuat pilihan-pilihan mereka menjadi lebih terbuka ketimbang anak-anak miskin, maka seringkali kemudian kita di pendidikan atau orang tuanya sendiri gitu ya, memiliki harapan yang tanpa batas gitu sama mereka. Jadi ibaratnya gini, kalau mereka udah disediain semua fasilitas, pastinya mereka harus mencapai hal-hal paling baik yang bisa dicapai oleh kebanyakan manusia gitu. Nah, sehingga kita ada semacam ilusi bahwa kita bisa atau anak-anak itu seharusnya bisa mengendalikan hidup mereka. Misalnya, anak-anak ini kan punya pilihan pengayaan, artinya mereka bisa les atau kemudian punya tutor, punya guru les sendiri, bisa ikut dalam aktivitas ekstrakurikuler gitu yang bahkan misalnya macem-macem banget ya, misalnya kayak di olahraga bisa milih pilihan olahraga apa aja, di seni juga bisa apa aja, secara akademik juga rentangannya juga banyak gitu ya untuk apa namanya, untuk bisa mendapatkan les atau pengayaan gitu ya. Sehingga ini menciptakan resume yang banyak dan sangat kompetitif. Jadi ini kita bisa lihat ya, misalnya kalau kalian perhatikan di sekolah-sekolah kelas ini ya, atau keluarga-keluarga kelas ini, dari umur sangat kecil ya, misalnya kayak umur 3 tahun atau 4 tahun mereka udah les instrumen gitu ya biasanya ya. Instrumen seni, misalnya les piano atau les biola mungkin gitu ya. Atau juga mereka udah lo olahraga, udah ikut basket, renang gitu ya, senam mungkin dari sejak kecil gitu, udah punya orang tuanya mungkin udah bisa sewa pelatih sendiri gitu ya. Dan juga mereka tuh dikelilingi oleh etos budaya yang menuntut kesempurnaan. Jadi di kelas ini anak-anak itu nggak cukup bahwa mereka pinter secara akademik, tapi juga mereka harus punya semacam kurikulum vitae ya, punya portofolio gitu terhadap hidupnya. Jadi mereka harus pinter secara akademik, plus juga jago dalam hal seni, plus juga jago dalam hal olahraga, plus juga bisa membangun hubungan internasional gitu ya misalnya. Nah, pada saat yang sama mereka juga harus jago bergaul gitu di antara teman-temannya sendiri. Jadi punya harapan-harapan yang sangat besar gitu loh dari sejak kecil terhadap anak-anak ini. Jadi eh, ketika seorang anak memiliki setiap fasilitas untuk sukses, maka kegagalannya dianggap sebagai murni kelemahan karakter pribadi. Jadi asumsinya tuh gini, kalau orang tua mampu membiayai atau menyediakan fasilitas dengan beragam tutor, les, kemudian juga fasilitas apa namanya alat-alat belajar gitu, dan dia tetap gagal gitu, maka asumsinya itu bukan eksternal. Jadi kalau misalnya pada anak miskin kan bisa ada asumsi bahwa mereka itu gagal karena mereka
bukan mereka nggak mampu secara pribadi, tapi memang secara lingkungan itu tidak memadai. Nah, dengan logika yang sama, maka pada anak-anak di kelas ini, kalau mereka gagal, itu bukan karena lingkungannya. Jadi, misalnya bukan karena lingkungannya yang menuntut terlalu tinggi, karena dianggap tuntutan terlalu tinggi itu wajar, kan? Mereka punya fasilitas kayak gitu. Jadi, kalau misalnya mereka, kalau di olahraga gitu ya, misalnya, kalau mereka kompetisi dan kemudian nggak menang, itu pasti gara-gara dia sendiri nggak latihan dengan baik. Kalau misalnya di sekolah nggak juara, itu gara-gara dia sendiri gitu. Kalau misalnya dia di seni nggak perfect gitu ya, misalnya nggak bisa, kalau di seni nggak bisa ikut resital, kalau misalnya melukis nggak ikut exhibition gitu ya, misalnya itu kegagalan dia gitu ya. Nah, jadi ini menimbulkan keinginan atau apa ya, tendensi untuk perfect di semua bidang, di semua aspek dalam kehidupan. Dan kalau gagal dalam situasi itu akan membuat mereka malu gitu. Malunya tuh lebih dalam karena beranggapan bahwa kan semuanya udah disediakan. Kalau sampai saya gagal berarti itu kegagalan diri saya. Jadi kayak diri saya nggak mampu. Nah, ini yang kemudian akan mengarahkan pada problem-problem psikologis pada anak-anak kelas ini. Nah, ini kita bisa ngeliat realitas klinis yang apa ya, tersembunyi ya di balik anak-anak yang berada dalam ekonomi tinggi. Misalnya kayak mereka juga mengalami depresi gitu ya, sangat tinggi ya dibanding dengan data nasional, kemudian dan kecemasan dan penggunaan zat adiktif ya. Saya ingat ya satu satu kali saya pernah ada orang dari, saya lupa, BNN kayaknya ya, ajak diskusi saya gitu ya. Kemudian dia bilang bahwa eh, dia mengatakan ironisnya adalah pengguna narkoba itu banyak sekali dari anak kelas bawah. Terus saya tanya sama dia, apakah dia juga mengambil data untuk anak-anak kelas atas, misalnya kayak di sekolah-sekolah kelas atas atau di daerah-daerah kelas atas ya. Waktu itu saya tanya dia, misalnya kamu ambil data di daerah Menteng nggak gitu, atau di sekolah-sekolah untuk sekolah-sekolah kelas atas di daerah-daerah memang kelas atas. Kemudian dia bilang enggak. Nah, seringkali ini data-data seperti ini ya, itu juga punya bias. Nah, waktu saya tanya kenapa kamu nggak melakukan itu, nggak mengambil data ke anak-anak kelas atas, kemudian mereka bilang bahwa mengambil data di kelas itu aksesnya lebih susah. Nah, saya bilang bahwa oh berarti kamu punya bias kelas tuh di situ gitu ya, karena karena kamu lebih mudah mendapatkan akses kelas bawah, karena kelas bawah itu kan relatif mudah untuk di approach ya, untuk di apa ya, didatangi, dan mereka cenderung lebih apa ya, lebih patuh gitu ya terhadap orang dengan posisi tertentu. Sementara dari kelas atas mungkin kalau orang BNN ngambil data ke sekolah itu, sekolahnya mungkin akan menolak, orang tuanya juga akan menolak gitu karena mereka nggak mau ada seperti itu. Nah, jadi eh, kadang-kadang tuh data-data seperti itu juga bias. Nah, tapi dalam saya pikir ini datanya mungkin ada data di Amerika ya gitu ya. Ini apa namanya, data-data seperti ini tuh ada. Dan kalau misalnya kita lihat dari bagaimana anak-anak kelas atas itu juga hangout gitu ya, misalnya kita juga bisa melihat kemungkinan-kemungkinan ini. Misalnya, nah, akses terhadap zat adiktif gitu ya, bisa lebih mudah karena mereka juga secara ekonomi lebih mungkin untuk membeli gitu ya. Nah, ini juga subkultur teman sebaya gitu ya, dan bagaimana perilaku-perilaku yang menyimpang gitu ya terjadi di kelas ini. Misalnya, seringkali memang kita tidak menghubungkan bahwa anak-anak kelas atas itu dikaitkan dengan perilaku yang tidak baik ya. Kita seringkali menghubungkan mereka dengan perilaku yang baik. Padahal gitu ya, tidak sepenuhnya begitu juga gitu ya. Karena ada kalanya eh, perilaku-perilaku tertentu, terutama terutama perilaku rebel gitu ya. Karena kita harus ada, yang kita bicarakan ini adalah remaja gitu ya. Eh, Misalnya,
pada kelas ini gitu ya, misalnya kayak mabuk-mabukan gitu ya, itu juga dianggap sebagai satu cara untuk menangani stres bersama. Jadi semacam kayak work hard, work hard, play hard gitu loh. Jadi kalau kita udah mereka bekerja keras untuk sekolah gitu ya, bekerja keras olahraga, bekerja keras untuk semua pencapaian-pencapaian, ya mereka juga deserve untuk play hard gitu. Nah, play hard ini bisa jadi salah satunya juga berkaitan dengan alkohol ya, misalnya mabuk-mabukan. Kemudian juga ini menarik ya bahwa anak laki-laki dengan tingkat penggunaan zat tertinggi justru paling sering dinominasikan sebagai anak yang paling disukai oleh teman-temannya gitu ya, karena dianggap mereka itu kayak eh, apa ya, kayak asik gitu ya, anak yang asik sama kayak kita gitu, bukan bukan anak bukan anak kayak sok suci, sok baik-baik gitu ya, seperti itu. Kemudian juga eh, status sosial tertinggi sering dikaitkan dengan unjuk rasa terang-terangan terhadap aturan pelanggaran terhadap aturan sekolah dan upaya akademik yang terlihat santai. Misalnya kayak kalau misalnya saya dengar dari cerita-cerita gitu ya, guru-guru BK yang mengajar di kelas ini, ada kalanya juga misalnya mereka cenderung uh, lebih dalam tanda kutip berani gitu ya sama gurunya gitu ya, karena mereka menganggap bahwa mereka punya hak atas bagaimana menentukan sekolah karena mereka bayar gitu ya, misalnya gitu. Ini artinya em, nggak semua, dalam pengertian nggak semua anak kelas atas pasti begitu gitu, tapi kita juga bisa melihat bahwa subkultur perilaku-perilaku atau kenakalan-kenakalan remaja di kelas itu juga ada dan beroperasi dengan cara seperti ini. Nah, ada beberapa perbedaan gitu ya antara apa yang terjadi pada anak perempuan dan pada anak laki-laki ya. Misalnya pada anak perempuan gitu ya, misalnya dia harus sempurna tanpa kelihatan terlalu usaha gitu ya. Jadi kayak cerdas tapi jangan terlalu kayak kelihatan anak rajin belajar. Kemudian juga baik hati, cantik secara fisik gitu. Tapi juga jangan terlalu usaha banget kelihatan cantik gitu. Jadi kayak dia harus cantik dalam pengertian dalam tanda kutip alamiah. Dia harus kelihatan baik secara natural, tapi pada saat yang sama dia juga bisa pinter tanpa kelihatan jadi orang yang sangat rajin gitu ya, perempuan. Nah, ini yang membuat banyak sekali gitu ya, anak-anak perempuan itu terobsesi terhadap daya daya tarik fisik gitu, karena mereka menganggap bahwa popularitas mereka sangat ditentukan dengan apakah mereka itu cantik atau enggak gitu. Jadi kayak daya tarik fisik memainkan peran yang sangat penting bagi sebagai modal sosial anak perempuan gitu ya, yang kemudian nanti bisa mereka mendapatkan hal-hal yang lebih privilege gitu dalam kehidupannya. Nah, resiko klinisnya pada anak perempuan di kelas ini adalah gangguan kecemasan gitu ya, depresi tingkat tinggi, gangguan makan dan agresi relasional. Mungkin kalau misalnya kamu ngeliat film-film saya nggak tahu ya, kayak film-film seri anak-anak sekolah gitu ya, di sekolah-sekolah kelas atas itu kan selalu ada agresi relasional ya. Misalnya kayak mereka ada yang suka kayak rame-rame tuh, saya nyebutnya suka kayak princess dengan dayang-dayangnya yang kemudian ngebully perempuan yang lebih jelek atau perempuan yang lebih kelas bawah demi untuk berebut cowok gitu ya, kan tema-tema itu tuh kayaknya di beberapa sinetron kita, kemudian juga sinetron Korea, Thailand, Cina mungkin ya. Kemudian di sinetron, di misalnya kayak di film-film Amerika itu tuh kayak eh, tema-tema yang umum gitu kita kita temukan ya. Bagaimana perempuan harus kelihatan cantik dengan ngebully orang yang lebih jelek gitu ya, atau lebih lebih apa, secara sosial lebih bawah dari dia gitu ya. Tapi kemudian juga dia harus cerdas tanpa kelihatan kayak usaha. Nah, pada anak laki-laki misalnya kalau kita lihat juga tuntutannya adalah
mereka harus punya semacam dominasi sosial ya. Misalnya kalau dilihat kalau kita lihat di dalam cerita-cerita serial anak sekolah gitu ya, misalnya apakah dia eh, ketua OSIS atau dia anak dari keluarga yang seperti apa gitu ya. Jadi punya dominasi dan dia ada semacam kayak temannya apa apa ya kayak eh, orang yang paling populer gitu ya, entah karena dia paling cakep, paling kaya, paling kuat, atletis gitu ya. Misalnya kayak dia kapten basket mungkin gitu ya. Nah itu jadi kekayaan, kekuasaan fisik, penaklukan seksual, artinya kayak dia tuh sangat gampang untuk dapet cewek manapun yang dia mau gitu ya. Itu tuh apa ya kayak topik-topik yang umum gitu kita lihat di dalam serial-serial sekolahan. Nah, patologi yang khasnya adalah jadi mereka ini sangat sensitivitas terhadap status hierarki ya. Jadi kayak keinginan untuk berkompetisi menjadi orang yang paling berkuasa gitu itu jadi hal yang apa topik penting gitu pada anak laki-laki di kelas ini. Sehingga misalnya mereka bisa memanipulasi kekayaan untuk membuat daya tariknya ya. Nah, resiko klinisnya adalah biasanya agresif ya, misalnya perilaku eksternalisasi, kenakalan gitu ya. Kemudian juga mungkin mereka tidak melakukan tawuran seperti anak-anak dari kelas menengah bawah gitu ya. Tapi mereka bisa jadi melakukan banyak sekali agresi-agresi, bully, manipulasi, kemudian pasif agresif gitu ya, semacam backstabbing gitu. Itu juga apa ya tema-tema yang umum yang kita lihat gitu ya. Nah, perilaku eksternalisasi ini misalnya kenakalan terstruktur karena mereka juga punya akses terhadap orang yang misalnya kayak mereka mungkin punya security pribadi gitu ya. Orang tuanya juga mungkin punya akses kepada apa ya orang-orang yang bisa melakukan semacam tugas-tugas untuk mencelakai orang lain gitu ya. Mereka tuh punya akses seperti itu ya. Saya ingat ada teman saya, dia itu dulu kepala sekolah di sebuah sekolah yang berasal dari anak-anak kelas atas ini gitu ya. Sekolah negeri sih. Dulu tuh masih ada ya sekolah negeri yang muridnya adalah anak-anak dari kelas sosial ini gitu. Nah, dia membuat sebuah aturan yang dalam tanda kutip merugikan ya anak-anak kelas ini karena balik lagi ini anak-anak yang terbiasa di kelas ini kan mereka sangat terbiasa untuk dipatuhi sama orang lain ya jadi kayak mereka bisa bayar orang untuk patuh. Nah teman saya ini kepala sekolah yang dalam tanda kutip nggak bisa dibayar nggak bisa dibeli gitu ya sama mereka dan mereka tuh sangat marah gitu sama dia. Kemudian mereka itu merencanakan semacam dia dia sampai dapat ininya ya dapat screenshot rencana anak-anak itu dan itu tuh mengerikan ya karena mereka bisa sewa semacam security atau akses kayak preman gitu ya untuk mencelakakan teman saya ini yang kepala sekolah gitu. Jadi mereka memiliki kenakalan terstruktur dalam pengertian eh, sangat hierarkis gitu ya dan juga karena akses-akses seperti itu gitu ya. Kemudian penggunaan obat-obat terlarang yang tinggi gitu ya sebagai bukti kejantanan dan lagi-lagi karena mereka bisa beli obat terlarang apapun gitu ya karena mereka punya uang. Nah, jadi kalau kita lihat gitu ya, hal berbahaya lain adalah misalnya eh, penggunaan zat adiktif pada remaja ini gitu ya digunakan sebenarnya berkaitan dengan meredakan tekanan emosional. Tapi mereka kan tidak menyadari bahwa itu adalah sebagai tekanan emosional. Karena tuntutan kesempurnaan di kelas itu kan sesuatu yang normal. Cuman nah, tentu saja orang kan tidak selalu bisa cope ya dengan tuntutan-tuntutan seperti itu gitu sehingga kemudian mereka menggunakan zat adiktif untuk misalnya membuatnya lebih rileks, kemudian membuat mereka kadang bisa istirahat atau kadang juga membuat mereka bisa terus-menerus apa ya kayak on gitu ya dia sanggup untuk melakukan kerja dalam waktu yang panjang karena
tuntutan hidupnya tuh banyak banyak gitu ya. Misalnya kayak sekolah, kemudian les, ngerjain tugas, les mungkin kemudian latihan olahraga, kemudian les seni gitu. Jadi mereka badannya mungkin capek banget gitu ya, tapi mereka harus terus melakukan itu karena kalau enggak ntar mereka ketinggalan dari orang lain. Nah, untuk bisa begitu maka kemudian mereka menggunakan obat-obat terlarang gitu. Saya beberapa waktu yang lalu saya juga pernah membaca riset ya bahwa sekarang obat-obat terlarang itu zat adiktif ini tidak dulu kan ada asumsi gini ya kalau orang pakai zat adiktif itu pasti kayak anak-anak nakal ya gitu. Nah, belakangan riset memperlihatkan bahwa zat adiktif ini tidak digunakan untuk bukan digunakan hanya anak-anak yang dianggap nakal gitu, tapi anak-anak yang berprestasi karena tujuannya adalah supaya mereka nggak merasa lelah, jadi kayak bisa on terus gitu ya untuk kalau minum obat itu sehingga untuk melakukan berbagai macam kegiatan mereka. Nah, jadi dengan adanya tekanan eksternal untuk dan harapan untuk selalu unggul gitu ya dari berbagai macam bidang kehidupan mereka, ini akan menimbulkan kecemasan dan depresi ya, sehingga ada gejala internalisasi, perasaan nggak berharga. Nah, karena situasi ini maka kemudian mereka menggunakan pengobatan sendiri, jadi semacam kayak self diagnose gitu ya. Nah, caranya apa gitu ya? Bukan bukan ada kalanya mereka juga mungkin minum obat gitu ya, obat-obatan yang untuk psikologis gitu ya. Tapi juga ada kalanya mereka menggunakan alkohol atau obat-obatan untuk meredakan tekanan psikologis sesaat karena ada beberapa zat adiktif yang bisa berfungsi untuk itu. Nah, penggunaan zat itu dihubungkan secara signifikan dengan popularitas di kalangan remaja laki-laki untuk memicu tuntutan untuk mempertahankan kasus. Dan penggunaan zat obat adiktif di kalangan perempuan biasanya digunakan untuk mengontrol berat badan, ya gitu. Jadi kalau kita lihat tekanan-tekanan terhadap perempuan untuk jadi lebih cantik dan punya badan yang proporsional gitu, yang sempurna, like model model kind like body gitu ya, misalnya itu juga memicu perempuan untuk menggunakan zat adiktif. Nah, jadi eh apa ya semacam hal di sini dikatakan dua pilar penderitaan akibat perkembangan mereka gitu ya didasarkan pada dua hal ya yang membuat mereka menjadi lebih suffering ya menderita dalam hal ini. Pertama adalah tekanan prestasi yang ekstrim ya, memaksimalkan prospek akademik untuk jangka panjang melalui jadwal yang sangat padat. Jadi kayak kalau kita mampu maka kamu harus gitu ya. Jadi kalau kita bisa mengakses semua potensi yang bisa mengembangkan potensi maka kamu harus melakukannya gitu jadi eh, nggak boleh ngeluh gitu ya kan eh, harusnya begitu gitu. Nah, sehingga kegagalan kalau kita lihat remaja di kelompok ini ya, kelompok kelas menengah ini kan nggak banyak ya, nggak banyak orang ada di situ ya. Paling juga mungkin kayak 1% dari populasi atau 5% dari populasi. Maka mereka itu sebenarnya berada dalam lingkup pertemanan yang kecil ya. Maka kegagalan jadi sangat kelihatan dalam lingkup yang kompetitif ini gitu ya. Jadi anak merasa dihargai hanya karena prestasi ya, bukan karena diri mereka apa adanya. Jadi kalau kita lihat di kelas ini bisa jadi apa ya, mereka itu menganggap karena berprestasi adalah kultur kelas mereka gitu. Maka kalau kamu gagal, kamu gak ada harganya gitu. Kalau kamu nggak juara gitu, misalnya nggak ada harganya. Kalau kamu nggak masuk universitas terbaik gitu ya, kamu nggak ada harganya. Yang kedua adalah isolasi emosi dari orang dewasa. Jadi misalnya karena sering mereka juga anak-anak yang berasal dari kelas ini biasanya juga memiliki orang tua yang berasal dari pendidikannya tinggi dan kemudian mereka profesional gitu ya, maka sering kali mereka juga dibiarkan sendirian di rumah dengan dalih membangun kemandirian ya. Dan kemudian juga misalnya mereka bisa ditinggalkan sendiri karena lingkungannya aman. Kita bisa ngelihat ya dalam perumahan-perumahan elit misalnya mereka itu kan disebut sebagai gate community, jadi komunitas
yang berpagar. Kalau kamu main gitu ya ke perumahan-perumahan elit, kamu akan selalu lihat klaster-klasternya itu pasti ada satpamnya. Kemudian kalau kamu masuk nggak bisa sembarangan masuk tuh ya. Misalnya kayak kamu mau jogging aja di masuk situ, ya nggak bisa gitu ya. Kamu harus masuk ninggalin KTP. Kamu juga harus ngasih tahu kamu mau ketemu siapa gitu ya. Jadi kayak aman gitu. Di sini dikatakan bahwa itu rasa aman yang palsu karena kamu aman tapi kamu sendirian gitu di situ. Dan juga ada isolasi emosional. Jadi karena tidak ada banyak waktu bersama orang tua karena tuntutan karir orang tuanya, maka juga pengasuhan diserahkan kepada pihak ketiga, misalnya kayak pengasuh atau neni, kadang-kadang juga ganti-ganti gitu ya neninya gitu, sehingga ini juga membentuk menimbulkan pembentukan attachment yang tidak stabil pada anak-anak seperti ini. Nah, di sisi lain gitu ya, kita juga berhadapan dengan orang tua yang mengalami tuntutan yang sama. Jadi kayak kalau kamu orang tua, orang dewasa dari kelas ini dan kamu punya banyak akses, banyak fasilitas, maka tuntutan terhadap kita juga menjadi lebih apa namanya lebih tinggi gitu ya. Misalnya nih buat ibunya ya, misalnya perempuan di lingkungan elit menghadapi tekanan struktural yang unik, misalnya kehilangan jaringan pendukung. Jadi ibu yang meninggalkan karir cemerlang demi membesarkan anak ya, seringkali kehilangan sumber efikasi diri, identitas positif dan jaringan hubungan suportif yang biasanya ditemukan di tempat kerja. Jadi kayak kamu bisa bayangkan misalnya pada kelompok ini perempuan-perempuannya kan pasti berasal dari perempuan-perempuan yang lulusan perguruan tinggi ya, bisa jadi lulus S1, lulus S2, mungkin juga lulus S3 gitu. Tapi kemudian entah karena karir suaminya gitu ya, atau misalnya mereka berpikir bahwa mereka ingin membesarkan anak gitu. Si perempuan yang punya pendidikan tinggi ini akhirnya mungkin meninggalkan kehidupan profesionalnya dan dia secara ekonomi dan sosial tergantung kepada suaminya ya, karena dia nggak punya penghasilan sendiri. Itu tuh sulit sebenarnya buat perempuan yang udah dididik untuk sekolah tinggi dan mandiri dan punya kecerdasan dan kemudian mungkin juga apa ya pengetahuan yang spesifik gitu ya untuk kemudian tinggal di rumah bersama dengan ada pembantu, ada neni gitu ya yang em, kelihatannya nggak terlalu banyak mereka bisa lakukan, tapi pada saat yang sama mereka nggak punya identitas buat diri mereka sendiri. Mereka hanya dikenal misalnya sebagai ibu istri menteri apa gitu ya, atau ibu dari istri CEO apa gitu, tapi mereka sendiri nggak punya identitas buat diri mereka sendiri. Nah, karena seperti ini bisa jadi jaringan hubungan suportif yang genuine gitu ya, itu juga nggak terbentuk gitu, karena kamu hanya dikenal sebagai istri dari seseorang atau anak dari seseorang gitu ya. Sehingga ini yang menyebabkan misalnya perempuan dari kelas ini seringkali stres dan kemudian coping dengan obat-obatan juga. Atau misalnya jebakan atas tuntutan ganda ya. Misalnya bisa jadi karena dia punya pendidikan tinggi, kemudian dan pasti mereka seringkali kan mereka ingin mempertahankan karir ya, sehingga mereka juga bekerja. Dan kalau kita punya pendidikan yang bagus gitu, tentu juga pekerjaan-pekerjaannya adalah pekerjaan yang profesional, yang tuntutannya tentu tuntutan profesional juga. Jadi kamu diharapkan misalnya untuk menjadi CEO yang sukses, atau misalnya kamu diharapkan jadi direktur yang sukses, atau misalnya menteri yang sukses gitu ya, misalnya. Em, nah, sementara mereka juga punya tuntutan dalam pengasuhan anak. Coba jadi kalau misalnya kamu lihat perempuan sukses itu seringkali ditanya mengenai bagaimana keluarganya. Selalu ada pertanyaan, bagaimana work life balance-nya dia sebagai ibu. Itu jarang, itu pertanyaan itu jarang ditanyakan kepada orang-orang
pada pekerja pada pekerja profesional yang cowok. Misalnya kalau kamu lihat misalnya kayak menteri-menteri gitu ya, jarang ditanya dalam wawancara-wawancara profesional apa personal, misalnya jarang ditanya bagaimana nih Pak work life balance-nya gitu. Itu kan seringkali pertanyaan ditujukan buat eh, apa ya perempuan-perempuan yang ada di kelas atau punya posisi-posisi tinggi gitu. Nah, jadi perempuan di posisi ini dituntut untuk jadi kayak profesional yang penuh prestasi, jadi ibu yang baik gitu, sempurna buat anaknya. Karena kalau misalnya anaknya kenapa-kenapa gitu, yang pasti disalahin dia juga ya. Semacam kayak, percuma dia jadi menteri, sementara anaknya terlantar gitu misalnya gitu. Atau percuma dia jadi menteri, suaminya selingkuh gitu ya. Misalnya dia nggak bisa ngurusin rumah tangganya sendiri gitu misalnya. Nah pada saat yang sama juga eh, mereka akan berhadapan dengan tuntutan citra diri. Jadi semacam kayak penampilan fisiknya itu juga harus sempurna. Jadi kalau kamu bisa lihat ya, perempuan-perempuan di posisi atas gitu ya, mereka kan kelihatan kayak hampir selalu cantik, badannya proporsional, kemudian penampilannya bagus, harapannya keluarganya bahagia, kemudian dia juga punya prestasi profesional. Nah, ini semacam tuntutan kesempurnaan yang sebenarnya sangat sulit ya untuk dilakukan. Saya pernah nonton tuh real seorang CEO, kalau nggak salah tuh dari CEO yang siapa gitu ya. Dia bilang eh, tuntutan time frame antara kesuksesan profesional itu seringkali nggak match gitu dengan tuntutan kesempurnaan rumah tangga gitu. Itu tuh sangat berat untuk bisa berada dalam situasi itu dan pada saat yang sama kamu harus apa ya terawat gitu secara fisik ya. Jadi paling nggak harus ada waktu buat perawatan, mungkin ke spa, mungkin ke salon, mungkin ke dokter gitu ya untuk ngurusin fisik aja dan itu pasti makan waktu ya. Nah, begitu juga dengan ayah ya, misalnya kalau kita lihat bagaimana ayah-ayah dari kelas atas gitu ya, memiliki apa ya, mereka itu apa ya, dianggap harus punya status yang tinggi, harus berhasil, nggak boleh gagal gitu ya. Dan terutama misalnya kalau gagal nanti keluarga kita akan mengalami apa gitu ya, selalu seperti itu. Nah, jadi juga eh, pada apa namanya pada eh, laki-laki di kelas ini gitu ya tuntutan kerja mereka tuh sangat tinggi. Jadi makanya kalau kita lihat banyak laki-laki di kelas ini tuh sangat workaholic ya. Jadi kayak kerja 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 gitu ya meninggalkan keluarganya. Dan kalau misalnya dia gagal dia akan dianggap sebagai kegagalan apa ya kegagalan individu yang paripurna karena dianggap kayak kan kamu udah di kelas itu udah punya jejaring punya modal gitu ya harusnya sukses kalau nggak sukses berarti kamunya aja yang goblok gitu ya, misalnya. Nah, itu dan kalau kamu gagal berarti ya kamu nggak punya status jadi ibaratnya kalau dia berada di kelompok itu gampang ditendang untuk keluar dari kelompok itu gitu ya misalnya. Nah, ini juga memunculkan perilaku depresif, ya, menarik diri, kehilangan motivasi diri, atau misalnya perilaku eksternalisasi ya, misalnya agresivitas, manipulatif ya, melakukan segala hal untuk bisa mencapai puncak gitu ya. Nah, jadi buat ayah-ayah di kelas ini gitu ya, tuntutan pekerjaan seperti ini ya untuk mempertahankan status keluarga gitu. Kadang-kadang kan mereka juga ada status bergenerasi-generasi ya. Misalnya kayak misalnya kayak dulunya kakeknya menteri, terus bapaknya menteri, dia diharapkan juga paling enggak dia setingkat menteri gitu ya, misalnya kayak gitu. Jadi eh, tuntutan yang seperti ini menciptakan ketidakhadiran fisik yang kronis di keluarga. Jadi kayak ayahnya jarang di rumah, atau misalnya pekerjaannya membuat dia pekerjaannya ada di luar negeri selama selama berhari-hari atau berbulan-bulan, misalnya kayak mungkin kalau apa ayahnya mungkin diplomat mungkin gitu ya atau duta besar yang keluarganya harus pindah atau misalnya keluarganya nggak bisa pindah kemudian dia
apa bekerja sendiri kemudian bolak-balik gitu ya misalnya. Jadi eh, ini akan menimbulkan kesulitan kesulitan keluarga untuk membangun hubungan fisik yang stabil gitu kepada anak. Nah, jadi kalau kita lihat situasi ayah dan ibu yang seperti ini itu juga akan mempengaruhi anaknya. Jadi misalnya buat ibu misalnya peran ganda yang melelahkan gitu ya seperti tadi ya kehidupan profesional dan kehidupan keluarga. Kemudian ayah yang selalu takut akan mengalami mobilitas sosial turun gitu ya. Misalnya kalau dia gajinya tinggi tentu ya dia tuntutan pekerjaannya juga tinggi gitu ya. Jadi kayak kamu kalau misalnya kamu yang perempuan gitu ya, nih kalau kamu pengen punya apa nikah sama orang kaya gitu ya, ya kamu mesti tahu bahwa kekayaan itu tidak hadir dengan sendirinya ya gitu. Dia harus diusahakan gitu. Artinya bisa jadi kamu akan berhadapan dengan suami yang workaholic gitu ya. Nah, begitu juga kalau misalnya kamu ingin menikah dengan laki-laki dari keluarga itu, ya kamu tadi ya tuntutannya jadi kalau perempuan sebagai perempuan harus perfect secara fisik, secara secara pendidikan juga harus pintar, harus tinggi, kemudian juga dia harus juga perfect sebagai orang tua. Nah, anak-anak dari keluarga ini dia menyerap kelelahan ibu dan ketegangan ayah. Jadi merasa wajib berprestasi, kemudian harus memvalidasi pengorbanan orang tuanya gitu. Jadi kayak mereka harus berprestasi karena orang tuanya udah kayak capek-capek kerja buat mereka, buat memberikan semacam fasilitas macam-macam. Jadi kalau misalnya mereka nggak berprestasi juga gitu ya, itu akan menimbulkan perasaan bersalah buat mereka gitu. Nah, em, ini kalau kita lihat mekanisme psikologisnya ya, misalnya mereka akan mengalami deprivasi relatif. Jadi individu elit hanya membandingkan diri dengan elit lainnya, sehingga memicu kecemburuan kronis. Dalam artian gini, mereka akan saling membandingkan dan karena bagaimanapun juga ya, kalau kita ngomong tentang ranking satu itu kan cuma ada satu gitu. Ranking dua ada satu juga gitu. Jadi itu sebenarnya kayak satu prestasi yang terbatas gitu ya misalnya. Kemudian juga tujuan makna hidup digantikan tujuan ekstrinsik. Misalnya kayak status, uang, gengsi, dan hal-hal yang sifatnya eksternal gitu ya. Nah, outputnya adalah keterasingan komunitas dan budaya menderita dalam diam. Artinya karena kelompok elit ini dianggap bahwa mereka harus bisa, maka ada asumsi mereka nggak boleh menderita gitu. Jadi kalau mereka menderita, mereka nggak bisa bilang sama orang kalau mereka menderita karena semacam kayak kayaknya lu nggak layak deh menderita. Nah ini yang membuat mereka jadi seringkali menderita diam-diam untuk menutupi kelemahannya gitu sebagai sebuah keharusan elit gitu. Karena mereka hidup dalam kompetisi yang tinggi gitu. Jadi kalau misalnya kamu kelihatan lemah gitu ya, maka mereka akan takut bahwa nanti dianggap lemah oleh kompetitornya. Itu yang membuat anak-anak dari kelompok ini seringkali tidak meminta bantuan gitu ya, walaupun sebenarnya mereka punya modal gitu ya untuk mencari bantuan. Nah, jadi eh, kalau kita lihat kelompok ini kan seringkali dianggap mereka yang punya jejaring sosial, punya networking ya kalau di istilah kita. Tapi kalau misalnya kita lihat ya apa yang dimaksud dengan networking itu eh, sebenarnya dia seringkali networking profesional dalam tanda kutip. Profesional, networking yang profesional dia kan nggak punya hubungan yang intim secara sosial. Misalnya gini, eh, komersialisasi relasi misalnya gini. Kalau kamu punya masalah psikologis, kamu punya konselor ya, bisa bayar konselor. Tapi kan kamu nggak bisa bersosialisasi dengan konselor. Tidak bisa punya hubungan yang apa ya? Hubungan dengan konselor memang genuine, tapi dia bukan hubungan apa ya, bukan temen gitu. Temen kan lain ya. Kayak kamu kalau misalnya kenapa-napa kamu bisa curhat, kamu bisa punya orang yang dipercaya karena hubungan kamu gitu, bukan karena dibayar gitu misalnya. Atau misalnya kamu punya
bodyguard gitu ya, orang yang melindungi kamu gitu. Kan beda dengan temen ya, temen yang melindungi kita gitu yang nggak dibayar, artinya dia melindungi kita karena care sama kita. Tapi bodyguard dibayar karena apa namanya, dia care karena dia dibayar gitu misalnya. Jadi hubungan-hubungan seperti ini tuh hubungan yang bisa dibeli, membantu, tapi dia punya nilai transaksional. Berbeda dengan hubungan antar manusia yang nggak punya transaksional gitu ya. Jadi eh, kalau mereka di luar ini kayak mereka nggak punya siapa-siapa gitu jadinya ya. Nah, kerjasama antar tetangga untuk tujuan bersama memudar, menciptakan lingkungan yang transaksional. Kita bisa lihat misalnya kayak di lingkungan yang gate community gitu ya. eh, Mungkin mereka nggak begitu kenal tetangga satu sama lain gitu ya. Jadi kayak kita nggak tahu tetangga kita tuh lagi sakit apa enggak, lagi stres atau enggak gitu ya. Apa yang bagaimana kejadian dengan keluarga itu dan apakah kita bisa membantu atau enggak, kita tuh nggak tahu gitu ya. Karena gate community itu eh, mereka nggak pun. Saya kadang-kadang suka berpikir ya, misalnya di lingkungan seperti itu tuh pertemuan RT RW-nya seperti apa ya? Misalnya kita nggak kebayang dan kita juga mungkin nggak apakah mereka punya gitulah hal-hal seperti itu ya. Kemudian juga misalnya isolasi fisik ya, misalnya kayak kita bisa lihat rumah-rumah dipisahkan oleh jalan masuk yang panjang, pagar tinggi gitu ya. Anak-anak jarang main di sudut jalan. Kamu bisa lihat ya di lingkungan-lingkungan seperti ini, bahkan sebenarnya nggak terlalu elit pun gitu ya. Kalau sekarang di kota, kita jarang ngelihat anak-anak itu main di jalanan dekat rumahnya. Atau misalnya kayak di fasilitas umum di komplek itu aja misalnya. Atau misal kalau kamu suka eh, sekali-kali coba kamu main ke Taman Suropati deh ya di Menteng tuh ya. Itu tuh suka rame tuh eh, weekend atau tiap hari. Saya tuh kadang-kadang suka olahraga di situ gitu ya. Tapi saya nggak yakin tuh orang yang olahraga di situ adalah orang yang rumahnya samping-sampingan dari Taman Suropati itu gitu ya. Kita nggak pernah ngelihat orangnya gitu ya di situ ya di sepanjang misalnya jalan Teku Teku Umar di Penegoro gitu ya sekitar situ saya jarang ngelihat orang buka pintu kemudian dia keluar gitu ya. Oh, orangnya siapa nih, bentuk manusianya kayak gimana, kita jarang lihat ya di kelompok-kelompok kayak begitu. Nah em, jadi makanya jadi kalau dan ketika melihat anak tetangga bermasalah gitu ya, individu juga enggan mengintervensi, bukan bukan hanya karena mereka menghargai privasi, tapi karena pragmatisme atau ketakutan akan tuntutan hukum. Misalnya gini kayak, kalaupun misalnya kamu dengar ada anak ngejerit gitu ya di rumah itu, atau misalnya kayak perempuan ngejerit di rumah itu mereka akan ragu untuk ikut terlibat ada apa. Beda kalau kamu tinggal di kampung, ya saya ingat banget saya kan tinggal di kampung ya. Kalau misalnya tetangga kamu dengar kayak ada anak ngejerit-jerit gitu, itu tuh kayak tetangga tuh udah akan ngerubutin itu rumah gitu untuk tahu ini ada apa gitu ya. Tapi saya nggak yakin di rumah-rumah elit gitu ya, hal itu bisa terjadi begitu gitu ya. Orang bisa kayak nanya ini ada apa nih gitu, misalnya nggak ada, bahkan mungkin juga nggak kedengeran ya gitu. Nah kemudian juga ini ada pertanyaan menarik ya, mengapa individu super kaya sering merasa nggak punya teman sejati ya, meskipun dikelilingi banyak relasi ya. eh Kan sebenarnya bukti dan menarik ya kalau dikatakan bahwa bukti paling otentik dari persahabatan sejati adalah bantuan yang diberikan saat kita berada dalam krisis atau ancaman kehidupan. Nah, masalahnya adalah kalau mereka sangat kaya gitu ya, eh, ketika mereka berada dalam krisis atau ancaman kehidupan, mereka bisa beli orang untuk membantu mereka, bisa bayar orang untuk membantu mereka, dan mereka nggak perlu bantuan orang lain. Jadi misalnya kayak kalau kamu apa misalnya kayak kamu punya masalah hukum, kamu punya lawyer, mungkin keluarga kamu kenal jaksa, kenal hakim, itu jadi kayak bisa diatasi lewat hubungan itu misalnya. Atau kamu punya duit, misalnya kamu sakit gitu ya, misalnya punya duit nggak butuh ngutang gitu sama orang gitu ya misalnya. Nah, jadi
orang di kalangan ini tuh jarang butuh orang lain gitu untuk bertahan hidup gitu. Sehingga mereka nggak punya semacam momen ujian kritis membuktikan ketulusan orang lain. Kan kalau kita nggak super kaya gitu kan, ada kalanya kita menderita, kemudian kita minta bantuan sama teman, atau kita menderita terus teman kita bantuin. Di situ kita merasa kayak oh ya ya dia tuh temen gue banget nih misalnya gitu. Nah kemudian kita jadi bisa membangun hubungan yang genuine. Nah kelompok super kaya ini mereka bisa jadi kesulitan untuk membangun hubungan ini gitu ya, karena eh, dan juga menumbuhkan rasa ketidakpercayaan mengakar di balik interaksi orang yang kayaknya hangat. Jadi kayak akan ada pikiran semacam orang ngedeketin dia bener tulus atau karena pengen duitnya gitu ya misalnya gitu. Nah jadi mungkin kalau kita berhadapan dengan anak-anak atau remaja-remaja dari kelas ini, mereka juga kesulitan membangun hal-hal seperti ini, membangun pertemanan yang genuine karena mereka nggak tahu bagaimana apa ya, bagaimana susah, bagaimana dibantu ketika susah gitu ya misalnya. Nah, jadi eh, konselor perlu mengerti juga situasi-situasi psikologis yang seperti ini gitu. Ada kalanya bukan mereka nggak mau punya teman, tapi mereka nggak tahu bagaimana caranya berteman yang genuine karena situasi hidupnya yang seperti ini. Nah, juga kultur kemewahan menuntut kebahagiaan sebagai produk sampingan dari kekayaan. Jadi kayak kita menganggap bahwa kalau orang itu kaya, ya udah pasti hidupnya bahagia dong gitu. Karena semua hal udah bisa dicapai kan gitu. Tapi kan dunia tuh nggak bekerja seperti itu ya ternyata ya. Kita bisa aja punya banyak duit dan nggak bahagia gitu ya. Justru mungkin banyak juga orang yang kaya tapi nggak bahagia. Nah, masalahnya adalah kalau kamu kaya dan berharap bahwa kekayaan bisa membuat kamu bahagia, tapi kamu nggak bahagia gitu. Jadi individu itu akan mengalami apa yang disebut sebagai disonansi kognitif. Jadi kayak semacam kayak kan gue harusnya bahagia dengan punya semua kekayaan ini, tapi kok nggak bahagia. Nah, maka pertanyaannya pasti akan apa yang salah di aku gitu ya, maka kemudian mereka biasanya menyalahkan diri sendiri karena nggak ada alasan. Kalau misalnya kamu miskin ada alasan kayak oh saya nggak ada yang bantuin, saya nggak punya fasilitas gitu seperti itu. Tapi kalau misalnya kamu super kaya dan kamu tetap nggak bahagia gitu, alasannya apa coba? Nggak ada kan gitu ya. Misalnya ini asumsi kultur apa ya, kultur kemewahan tuh seringkali berpikir begitu gitu. Jadi nah di sisi lain gitu ya, kekayaan itu bersifat adiktif. Jadi individu itu apa ya, kalau kita punya banyak uang gitu ya, kita akan pengen lagi gitu ya, punya apa ya, punya nambah kekayaan. Dan saya pikir ada titik di mana kemudian ketika kamu sangat kaya, kamu nggak lagi membutuhkan dan tanda kutip kamu lagi yang kamu cari bukan uang lagi, tapi kamu mencari power. Nah, itu yang terjadi pada bilioner kan. Bilioner itu tuh udah nggak nyari duit ya, nggak menumpuk kekayaan buat kekayaan. Mereka menumpuk kekayaan untuk bisa membeli kekuasaan gitu ya misalnya. Nah, jadi dia bersifat adiktif karena kekayaan bisa membeli kekuasaan ya. Jadi kayak kalau apa ya, kalau individu yang terbiasa dengan tingkat kemapanan baru akan frustasi saat gagal gitu ya, ketika dia nggak mencapai tingkat selanjutnya gitu ya. Nah, kemudian juga kekayaan ekstrim memberikan otonomi dan pilihan tidak terbatas ya. Sehingga punya ekspektasi bahwa hidup harusnya sempurna. Jadi kayak saya pikir ada di titik tertentu, makanya mungkin ya kekayaan itu di hampir di semua agama tuh selalu dibikin semacam kayak warning kalau kamu orang kaya gitu ya. Misalnya kayak kekayaan kamu udah super kaya gitu ya, itu selalu ada warningnya. Di semua agama itu selalu ada warningnya. Makanya kayak di semua agama selalu ada cara di mana ada sistem di mana kita
harus ngasih uang gitu ya. Misalnya kalau di Islam ada zakat, ada sodako gitu ya. Kalau di Kristen ada persepuluhan, kemudian juga di Hindu Buddha juga ada mekanisme untuk kita eh, jangan sampai jadi kayak orang kaya banget gitu ya. Karena dia punya implikasi-implikasi seperti ini ya. Jadi hidup jadi harus sempurna, orang harus ngikut dengan keinginan saya gitu ya, misalnya gitu. Nah, jadi eh, ketika kesempurnaan tidak tercapai di tengah segala hak istimewa gitu ya, maka etos individualisme ya, karena mereka sangat individualis dan private gitu ya, maka mereka akan menyalahkan diri sendiri ya, bukan bukan faktor eksternalnya ya. Nah, inilah yang menjadi katalis utama depresi klinis. Jadi kayak nggak ngerti kenapa gue udah sekaya ini tetap nggak bahagia gitu. Nah, ini kalau misalnya kita lihat kemiripan yang mencolok ya dalam cara masyarakat menilai kelompok spektrum ekonomi ini ya. Misalnya kalau orang yang miskin ekstrim, asumsi karakternya malas, kurang edukasi, secara pribadi dan secara pribadi bertanggung jawab atas nasib mereka sendiri. Tapi kalau terhadap mereka yang punya kemapanan ekstrim gitu ya, kita akan seringkali menganggap mereka narsistik, egois, dangkal, dan juga sama tuh bertanggung jawab atas ketidakbahagiaan mereka sendiri. Jadi seringkali asumsi karakternya adalah baik yang paling miskin maupun yang paling kaya, kalau ada apa-apa sama mereka itu individu masing-masing gitu ya. Nah, respon masyarakat terhadap orang miskin yang ekstrim biasanya adalah dipinggirkan. Jadi kayak kita jadi nggak mau deket-deket sama orang miskin gitu ya. Makanya responnya tuh kayak kalau bisa menyingkirkan orang miskin ya. Nah, terhadap orang yang sangat kaya biasanya respon masyarakat itu iri hati atau juga eh, kalau di kita itu apa kenikmatan ngelihat orang sukses jatuh gitu ya. Misalnya itu tuh juga kita lihat bagaimana respon-respon masyarakat terhadap orang-orang seperti ini. Nah, dampaknya misalnya terhadap kita akan mengintervensi atau tidak. Jadi, bantuan dianggap sebagai beban sistem. Kalau kita mau bantu orang miskin, dianggap sebagai beban sistem. Kita misalnya pernah dengar ya, em, mungkin salah satu menteri gitu ya bilang bahwa pengeluaran untuk apa ya, untuk guru gitu ya, untuk guru itu dianggap sebagai beban finansial ya misalnya, atau misalnya bantuan terhadap orang miskin itu dianggap sebagai beban APBN gitu ya misalnya, atau kelalaian struktural gitu. Tapi terhadap yang kelas atas ya keluhan mereka seringkali diremehkan. Kemudian kalau ke terapi dianggap memanjakan diri, semacam kayak lebay gitu ya. Kalau misalnya kayak terus depresi atau cemas kayak lebay banget gitu ya. Kayak gitu aja mesti ke psikolog misalnya gitu. Dan ini dianggap sebagai kelalaian klinis ya. Nah, sebenarnya kekayaan secara material dia tidak bersifat toksik ya, dia tidak bersifat peracuni individu. Nah, toksisitas muncul ketika seimbangan bergeser ya, di mana pencapaian ekstrinsik menggantikan koneksi manusia secara intrinsik ya. Jadi kalau tujuan ekstrinsiknya sangat berat, misalnya kayak tujuan-tujuan hidupnya itu berkaitan dengan kekayaan, mempertahankan kekayaan, status dominasi, penampilan fisik, popularitas, pencapaian tanpa celah gitu ya, seluruh energi psikis diinvestasikan untuk ini, maka mereka tuh tidak peka terhadap hal-hal yang lainnya, ya. Jadi ini yang perlu kita sebagai konselor itu perlu lihat ya pada murid-murid kita, pada konseling-konseling kita. Mereka itu punya tujuan apa gitu ya? Apakah tujuan-tujuan hidupnya itu sangat eksternal ya? Misalnya kayak ya itu kayak jadi orang kaya, mempertahankan kekayaan, punya dominasi gitu ya. Nah, sementara tujuan intrinsiknya itu terabaikan, misalnya tidak melihat kedekatan emosional sebagai hal yang penting, tidak bisa mengembangkan cinta tanpa syarat, tidak bisa mengembangkan ketergantungan pada komunitas, nggak percaya sama orang lain, pertumbuhan personal yang sifatnya bukan egoistik, kompetitif gitu ya, tapi lebih kepada pertumbuhan personal yang
yang apa ya, yang lebih membuat mereka lebih peka, lebih lebih bijak gitu ya. Misalnya ini adalah tujuan-tujuan intrinsik yang perlu dikembangkan gitu ya pada anak-anak seperti ini gitu ya. Individu itu kan seringkali tidak secara sadar memilih keserakahan. Ya, orang tuh jarang yang bilang kayak, oh gue pengen serakah itu tuh nggak ada ya gitu ya. Nah tapi seringkali komitmen yang absolut pada karir gitu ya itu berasal dari ketidakbahagiaan yang mendalam atau sekedar merasa bersalah karena tidak memaksimalkan peluang untuk masa depan anak mereka gitu. Jadi kayak hmm, seringkali sebenarnya di dalam kelompok-kelompok ini gitu ya mereka nggak dengan sadar atau misalnya nggak bilang oh gue mau serakah atau gue mau numpuk kekayaan tapi seringkali justru driven by anxiety ya cemas kalau nanti anaknya nggak mendapatkan kehidupan yang baik yang mereka harusnya gitu ya bisa dapatkan dengan situasi kelas sosial yang seperti ini. Nah, itu tuh biasanya kecemasan-kecemasan orang tua atau keluarga dari kelompok-kelompok seperti ini. Sehingga kalau keluarganya itu sangat eksternal gitu ya, maka mereka menganggap bahwa tujuan-tujuan intrinsik itu bisa dibayar melalui hal-hal yang sifatnya eksternal. Jadi kayak cinta itu bisa dibayar dengan membelikan berbagai macam barang-barang gitu ya. Kedekatan emosional bisa dibeli dengan misalnya menyewa tutor, menyewa konselor, menyewa bodyguard gitu ya misalnya sehingga menganggap bahwa apa ya kalau saya nggak bisa menciptakan kedekatan emosional saya bisa ngasih fasilitas buat anak saya gitu misalnya seperti itu. Nah jadi eh, sebagai konselor kita perlu menyadari gitu ya membantu anak-anak di kelas ini mengkalibrasi ulang mengenai apa yang dimaksud dengan sukses gitu ya. Jadi nilai intrinsik dia harus lebih besar daripada nilai ekstrinsik. Jadi kayak komitmen terhadap kebaikan, empati, integritas di atas kekayaan dan status. Artinya eh, kita tuh boleh aja ya mencapai hidup yang layak gitu ya. Cuma dia harus didasarkan pada nilai-nilai yang etik dan juga kebaikan yang sifatnya struktural. Jadi bukan cuman harus menyadari gini, kita harus membantu anak-anak kelas atas itu untuk untuk menyadarkan mereka untuk melihat bahwa situasi yang mereka dapatkan itu nggak semua orang bisa dapatkan dan bisa jadi itu disebabkan bukan karena orang lain tidak sepintar mereka gitu, tapi bisa jadi karena struktur sosial yang terjadi dalam masyarakat kita yang nggak adil. Nah, anak-anak di kelas ini tuh perlu dikasih lihat gitu hal-hal seperti ini sehingga mereka nggak ngelihat bahwa pencapaian keluarga mereka itu semata-mata karena keluarganya itu kerja keras gitu. Tapi kita juga perlu ngasih lihat bahwa mereka bisa mencapai hal yang sangat segitu besarnya, mungkin karena struktur sosial kita berpihak kepada mereka dan tidak berpihak kepada orang lain. Dan bahwa misalnya apa-apa yang mereka nikmati atau mereka capai dalam hidup mereka, kita harus bantu untuk mereka lihat bahwa apakah itu juga sesuatu yang jadi hak untuk semua orang. Misalnya kalau mereka merasa aman dalam hidupnya, kita perlu membantu mereka ngelihat bahwa itu adalah hak dasar manusia dan ada manusia-manusia yang nggak punya gitu hal-hal seperti itu dan itu disebabkan bukan karena individu itu nggak bisa tapi karena struktur sosial. Jadi empati, kebaikan itu dibangun atas kesadaran-kesadaran struktural seperti ini gitu ya. Kemudian eh, tingkat kesejahteraan dan ketenangan jiwa yang sesuai dengan norma perkembangan, bebas dari kecemasan yang melumpuhkan. Jadi kita juga perlu mengajarkan mereka bahwa bagaimana ketika dalam perjalanan mereka misalnya mencapai prestasi, ada berhasil, ada gagal, ada berhasil, ada gagal, dan itu itu adalah sebuah cara untuk membantu mereka memiliki kecerdasan di dalam memproses emosi-emosinya gitu. Bagaimana menghadapi kegagalan dan pada saat yang sama juga bagaimana menghadapi keberhasilan.
Dan integritas perilaku ya, penolakan terhadap normalisasi menghalalkan segala cara gitu. Itu tuh perlu sekali ya untuk kita, terutama di kelas ini gitu ya, mengajarkan semacam kayak studi-studi kasus gitu ya, bagaimana ketika mereka berada dalam situasi-situasi krisis dan hal-hal apa yang akan mereka gunakan, cara-cara apa yang mereka gunakan dan apakah cara-cara itu etik atau enggak gitu. Karena harus kita ingat bahwa anak-anak di kelas ini adalah anak-anak yang paling mungkin untuk mencapai posisi-posisi kekuasaan di dalam masyarakat kita. Jadi membantu mereka untuk melihat mana perilaku mereka yang etis dan tidak, itu akan menyiapkan mereka untuk berada dalam posisi-posisi di mana mereka akan mengambil keputusan etis, ya. Nah, ini misalnya kalau misalnya kita berhadapan dengan keluarga dari kelas ini gitu ya, dan kemudian kita mungkin berhadapan dengan orang tuanya gitu, kita harus juga bekerja sama gitu ya dengan orang tuanya, misalnya aturan yang tegas mengenai penggunaan alkohol, narkoba, seksual, misalnya ya, bagaimana itu diterapkan di dalam keluarganya. Kita perlu mengakses hal-hal seperti ini gitu ya. Misalnya karena bisa jadi mungkin mereka punya aturan-aturan berbeda yang atau misalnya lebih longgar yang sebenarnya dia fatal ya buat anak-anak yang tanpa pengawasan yang orang tua itu nggak selalu mengawasi ya. Kemudian juga misalnya memiliki rutinitas waktu bersama gitu ya. Ini akan membantu proteksi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kenakalan, membangun emosi individu gitu sehingga juga membangun kelekatan yang lebih positif. Nah, kemudian kita juga bisa berdiskusi lagi gitu ya sama orang tua karena ada kalanya orang tua mungkin bisa juga terbuka gitu ya kepada konselornya gitu ya mengenai apa yang dia hadapi sendiri ya. Misalnya apakah dia sendiri stres gitu ya dalam menghadapi anaknya, apakah dia juga stres terhadap menghadapi tuntutan dari kelas sosialnya gitu. Nah, itu juga bisa didiskusikan di dalam apa namanya proses pertemuan dengan orang tua gitu. Jadi kalau kita ingin menggali kepada orang tuanya, kita juga bisa bertanya mengenai bagaimana keadaan orang tuanya. Jadi bukan cuman ini anaknya punya masalah gitu ya, tapi kita juga bisa memberikan respon-respon yang lebih empati gitu kepada orang tua yang kita panggil ke sekolah. Nah, transformasi paradigma di sekolah juga penting gitu ya. Misalnya sekolah harus membatasi jumlah kelas ya dan tidak memfasilitasi apa namanya preokupasi eksklusif pada kurikulum ya. Misalnya gini kayak eh, tidak secara masif dan terus-terusan gitu. Ini seringkali terjadi ya pada sekolah-sekolah kelas atas gitu ya, di mana anak-anak itu harus ikut macem-macem lomba gitu ya, yang tujuannya adalah untuk jualan dalam tanda kutip jualan sekolahnya gitu. Nah, yang ini seringkali sebenarnya kayak memperalat murid-muridnya juga gitu ya. Nah, kita harus melihat kalau kalau kita bekerja di sekolah-sekolah seperti ini, kita harus bertanya sebenarnya mengikut sertakan anak-anak dalam lomba-lomba seperti ini mana yang tujuannya memang untuk mengembangkan murid dan seberapa masuk akalnya gitu ya eh, lomba yang diikuti oleh anak tertentu gitu ya dan apa di sisi lain apa dampaknya terhadap anak itu dan apakah misalnya sekolah itu mendukung ketika anak itu nggak menang gitu artinya dukungan emosi apa yang disediakan oleh sekolah ketika anak yang diharapkan menang dan berprestasi mereka tidak seperti yang mereka harapkan. Jadi guru bukan hanya untuk mencetak juara gitu ya di dalam kompetisi-kompetisi, tapi juga mendukung menjadi jangkar psikologis bagi anak. Karena ikut lomba itu kan ada yang menang, ada kalah gitu. Nah, apa ya, membantu orang berkembang itu bukan hanya membantu orang buat menang, tapi juga membantu orang ketika dia kalah. Itu juga sangat penting. Dan sekolah juga harus melepaskan ketakutan akan ancaman
itu ya tuntutan hukum dari orang tua ya. Misalnya deteksi dini masalah dan panggil orang tua secara transparan. Jadi em, kita juga perlu melihat misalnya bagaimana memberikan layanan-layanan yang sifatnya preventif gitu ya di sekolah sehingga dengan cara seperti itu kita bisa melakukan assessment dengan hal-hal yang mungkin aja eh, apa ya bermasalah yang memungkinkan untuk melakukan pencegahan terhadap hal-hal yang jadi masalah yang seringkali kalau kita bekerja di sekolah di kelas ini gitu ya sangat mungkin orang tuanya tuh kayak apa-apa menuntut sekolah ke jalur hukum gitu ya misalnya ini juga perlu kita perhatikan gitu ya sehingga kita perlu proaktif gitu ya untuk melihat hal-hal yang mungkin sekolah bisa terkena terkena hukum baik guru maupun murid lainnya gitu. Nah, yang terakhir kita juga perlu mendefinisikan ulang apa yang dianggap sebagai mimpi atau impian atau cita-cita dari anak-anak di kelas ini ya. Karena anak-anak di kelas ini, murid-murid di kelas ini akan menempati posisi kekuasaan dan membentuk budaya masyarakat di masa yang akan datang gitu. Jadi kita nggak bisa lagi membiarkan mereka menderita diam-diam yang kemudian ketika mereka berada dalam posisi itu mereka mengambil keputusan-keputusan yang disebabkan oleh masalah-masalah yang tidak bisa mereka proses karena mereka malu gitu ya. Kemudian juga berhenti mengukur kesuksesan anak dari kurikulum vitae mereka ya, dari portofolio aja gitu. Tapi mulai memprioritaskan eh, mengembangkan kedalaman dalam hubungan kemanusiaan, membantu mereka berteman dengan cara yang lebih genuine, menghilangkan klik-klik apa ya, klik-klik yang sangat kuat terutama yang berkaitan dengan perlombaan kelas sosial gitu ya dan membangun karakter secara fundamental. Jadi di sini dikatakan ada quote yang menarik ya, kesejahteraan sejati bukan tentang seberapa tinggi kita bisa memanjat, melainkan juga seberapa kokoh jangkar jiwa kita saat kita berada di puncak. Nah, salah satu tugas kita yang sangat penting sebagai konselor adalah memastikan mereka ketika mereka memanjat puncak, mereka punya fondasi yang kuat ya, terutama fondasi akan eh, apa ya kepedulian terhadap orang lain, kesadaran akan apa namanya konsekuensi struktural, kemudian juga etik ya, terutama bagaimana mereka melakukan assessment etik terhadap tindakan-tindakan mereka. Karena kalau mereka berada di dalam kekuasaan, terutama di dalam kelas ini, implikasinya itu bukan implikasi pribadi, tapi implikasinya itu bisa struktural. Artinya kalau mereka misalnya berada dalam posisi kekuasaan, kemudian menyetujui sebuah peraturan gitu ya, misalnya, itu kan implikasinya keuntungannya bisa jadi keuntungan buat mereka, buat pribadi atau kelompoknya, tapi bisa jadi dengan harga yang dibayar mahal gitu oleh banyak orang. Dan dalam masyarakat kita udah ngeliat banyak ya bagaimana bagaimana peraturan-peraturan menguntungkan misalnya orang-orang dari kelas-kelas tertentu gitu ya yang kemudian dibayar mahal dengan misalnya penggusuran masyarakat adat, kemudian penggusuran atau memotong hak-hak kelayakan hidup dari kelompok kelas pekerja, kemudian bagaimana peraturan mengenai beban kerja itu tidak 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 dipikirkan dengan baik hanya karena berharap bahwa agar keuntungan perusahaan tidak berkurang, yang kemudian keuntungan itu juga belum tentu balik ke pekerjanya gitu. Jadi saya pikir sebagai konselor penting sekali kita menyadari kondisi psikologis anak-anak di kelas ini dan kemudian membantu mereka memproses dan recovery tuntutan-tuntutan sosialnya dan kemudian mengajak mereka untuk melihat isu-isu atau struktur sosial yang mempengaruhi tuntutan sosial ini dan pada saat yang sama juga melihat orang lain yang nggak berada di dalam
kelas sosial ini ya. Jadi bias kelas itu tidak bisa dibenarkan siapapun targetnya gitu ya. Dan siapapun anak dari kelompok manapun gitu ya berhak untuk mendapatkan bantuan. Dan tindakan kita sebagai pendidik misalnya kita harus memperluas kewaspadaan klinis. Jadi kenali bahwa tidak ada anak yang kebal terhadap stresor sosial gitu ya, stresor lingkungan, kemudian menghancurkan kerahasiaan. Jadi eh, mengajak anak untuk mengatakan bahwa enggak apa-apa untuk apa ya lemah atau gagal gitu ya. Jadi nggak perlu harus dirahasiain hanya karena nggak mau kelihatan lemah atau nggak mau kelihatan gagal. Dan kemudian juga membangun kesadaran komunitas, terutama komunitas yang ada di sekolah gitu ya, termasuk juga bagaimana misalnya kita membangun komunikasi mungkin dengan pelatih olahraganya, dengan guru musiknya, dengan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan mungkin pengayaan akademik mereka gitu, sehingga mereka bisa memiliki koneksi yang otentik gitu dengan orang lain. Nah, saya pikir ini hal-hal yang penting untuk kita perhatikan gitu ya, ketika kita menjadi konselor di sekolah, terutama untuk anak-anak kelas atas. Demikian penjelasan saya untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.